Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Jumpa lagi dengan 50 tahun Festival Internasional Ramayana tahun 71. Malam hari ini kami akan berbincang dengan penari-penari tahun 60-an sampai tahun 70-an. Ada yang mereka terlibat langsung di festival itu, dan ada yang justru sebelumnya telah menari di panggung Chandra Welwatikta. Mereka saat ini ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi notaris, ada yang wartawan, ada yang sosialita, dan kemudian ada yang menjadi komisaris utama dalam perusahaan asing. Perbincangan masih akan kami lanjutkan dengan seorang senator putri, yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E. Dia sangat hobi dengan menari dan punya pengalaman menari di atas panggung Chandra Welwatikta. Beliau adalah Ibu Hari Putri Lestari. Selamat menyaksikan. Ibu Ii, Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Pak Rofiq. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah masih diparingi sehat. Alhamdulillah ya. Jadi pemirsa, Bu Ii ini adalah guru besar yang ada di UNESA, tidak ada hubungan sama sekali dengan kesenian karena basicnya beliau ada di kimia. Tetapi seperti apa ini pasti seru hubungannya kesenian dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ii. Dan selanjutnya kami sapa Ibu Din. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik-baik ya Bu ya? Nah, Bu Din ini sosialita yang sekarang menetap di Jakarta, dan beliau aktivis di Lions Club, dan sampai sekarang masih terus bekerja untuk kemanusiaan ya. Ini orang-orang kesenian yang luar biasa. Jadi sampai seumur-umur ini masih bergerak seperti itu. Menarik juga Pak. Saya sapa lagi. Assalamualaikum Ibu Tantin. Ibu Tantin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Bu. Dan saya sapa lagi Bu Ati. Bu Ati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahwa Bu Ati ini penari juga mulai kecil, dan ini saksi juga tumbuhnya panggung Chandra Welwatikta, dan beliau juga waktu itu aktif sebagai wartawan. Nah, ini luar biasa, ini wartawan biasanya banyak catatan-catatan. Ada lagi ini Ibu kita, Bu Titik. Ya, Bu Titik Sigit lah saya kalau panggil. Assalamualaikum Bu Titik. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, kan, dan sampai sekarang Bu Titik ini masih mengabdikan diri sebagai dosen di Sekolah Tinggi Kesenian Welwatikta. Alhamdulillah, jadi masih seperti itu. Yang saya perkenalkan terakhir ini Bu Hermin. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Ya, monggo Mas. Ibu ini di Jakarta nggih? Saya di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Nah, jadi pemirsa, bahwa Bu Hermin ini juga penari yang handal, bahkan dia juga kemudian jadi peran-peran. Sampai sekarang beliau ini jadi eksekutif ya di sebuah perusahaan. Walaupun sekarang banyak eksekutif muda, tapi ibu kita ini tidak kalah ya. Dari perkeseniannya dia punya pengalaman yang luar biasa, bahkan
kadang-kadang ilmunya ini masih digunakan. Seperti apa keseruannya ceritanya nanti beliau akan cerita. Ada Bu Din, ada Bu Ati dan Ibu Tantin itu yang terlibat langsung di dalam pertunjukan. Mungkin Bu Tantin bisa cerita waktu itu jadi apa. Memang ini sudah lama. Kalau agak lupa-lupa juga nggak apa-apa. Tapi cerita aja paling tidak kesannya seperti apa waktu itu. Monggo silakan Ibu. Ya, memang apa ya? Event besar ya. Event besar. Saat itu memang ya ada dihadiri Pak Presiden pula. Cuman saya waktu itu lupa ya. Apa aja dari kita ya, dari kita maksudnya kita yang Candrawilata kita ini, pusat latihan Candrawilata itu ngeluarin apa aja, yaitu Mbak Dita bilang cuma berapa saat itu ya. Ya. Tapi sedikit saya mau tanya sedikit Bu Tantin. Saya tanya sedikit. Kira-kira Ibu juga tahu nggak bahwa Pak Biono waktu itu sibuk banget apa enggak? Tahu. Iya, beliaunya memang yang ya sama Pak Said waktu itu ya. Ada Pak Said. Nah itu yang orang yang paling sibuk ya? Beliau itu. Jadi kita ini cuman ikut apa ya, disuruh ikut meramaikan ini, dilatih ini Pak Tasman dulu gurunya. Gurunya yang ngatur peran dan ngatur sutradaranya lah ya. Bu Ati mungkin apa pengalaman Bu Ati sendiri pada waktu itu menjadi penari? Nyun sewu jujur ya. Ya. Saya sebetulnya gerak Jawa Timur ini mboten seneng. Nah, saya memang jadi kurang seret. Ya, pada waktu festival itu memang gerak tari kita yang biasanya Nilateta itu model solo yang harus dirubah sama pakaiannya harus Jawa Timur punya khas. Gimana kita kayak geragapannya karena harus dan ini festival se-Asia. Di situ saya juga ada keder karena masalahnya pembukaan. Pembukaan di mana Pak Tasman ini kalau ngajar kalau yang saya sudah almarhum. Karena gerakannya itu betul Cengati. Saya kan penari halus ya. Jadi di situ harus berbaur dikombin dengan penari Jawa Timur. Di mana Nyon Sewu ini apa tangan dan kaki itu harus naik di atas. Pemirsa, itu hebohnya dalam proses kreatifnya itu seperti itu. Kebetulan Pak Sigit itu dia yang pegang lampunya di lighting. Lighting ya. Lighting itu tempatnya kan di atas. Ya. Ya. Jadi saya nontonnya nggak di bawah tapi di atas. Jadi saya ngerti ya, beda. Kapan ini Tower dipindah? Di tower itu ya. Warnanya itu warnanya harus dipindah. Kalau tarian ini ya rodok-rodok eling saya. Karena sebenarnya pada waktu itu dia cerita gitu. Dan penontonnya pada waktu itu banyak sekali. Saya perginya tuh naik bis bersama-sama rombongan itu dengan ada Dik Ril itu adiknya suaminya Mbak Din, ada juga Dik Luki adiknya Pak Widodo. Lalu kami hanya habis itu sampai di situ tentu saja melihat ke ruang rias menemui teman-teman itu. Seringkali orang cerita bahwa pada waktu berkesenian itu tidak disadari apa-apa, ya berkesenian saja. Tetapi begitu usai berkesenian atau ketika kemudian punya profesi yang bermacam-macam, itu ternyata juga ada hubungan-hubungan nilai-nilai kesenian itu terhadap berbagai profesi itu ya. Saya mungkin minta tanggapan dari ibu-ibu semuanya. Beda dengan orang yang tidak mengenal seni. Dengan cara orang mengajar. Seperti saya ini sekarang sedang mengajar. Apalagi mahasiswa saya ini mahasiswa yang seniman-seniman semuanya. Jadi cara perilakunya itu beda dengan mahasiswa yang biasa. Mengenal kesenian dan jadi wartawan akhirnya juga ada saya nggak tahu apa memudahkan atau seperti apa Bu Ati?
Ya, alhamdulillah ketika saya jadi wartawan itu juga kadang-kadang diminta untuk sebagai juri, kan menilainya itu kan dinilai dari kompak, serasi, busana dan geraknya, begitu aja. Jadi buat saya nggak masalah, nggak sulit kalau harus menjadi juri tari remo waktu itu ketika menulis wartawannya. Ya, ketika menulis wartawan kan menulis ya, jadi artinya juga ada pengaruh-pengaruh nulisnya terhadap kesenian ini, artinya lebih. Jadi membuat laporan sebagai berita itu juga berdasarkan pengalaman saya, pengetahuan saya itu, ya. terima Jadi saya kasih, bisa menyebut istilah-istilah. Terima kasih. Jadi itu pengalaman. Dan Bu Din, ini sosialita yang sampai sekarang juga masih bergerak di bidang kemanusiaan. Apa Bu hubungannya dengan pengalaman berkesenian dengan apa yang dilakukan sehingga sampai sekarang nggak berhenti gitu terus gitu untuk gimana Bu? Saya memang tidak sekolah pada jurusan tari, tapi saya dari kecil sekali sudah senang. Sehingga saya mengikuti tari sampai Wilateta. Saya menikah, mengikuti suami keliling Indonesia ke Jakarta. Saya bergerak di Lions Club. Lions Club itu dengan Ibu Bustaniel Arifin. Saya juga bergabung dengan Hermin ya. Sampai sekarang Ibu? Enggak, saya yang sampai baru aja berhenti. Oh, iya, saya itu regenerasi ya. Buatan saya di Lions Club itu didirikan suatu organisasi wayang orang, namanya SBM, Sanggar Budaya Monas itu. Pemimpinnya Ibu Bustaniel Arifin. Masih ya. Beliau menaungi wayang orang itu, gabungan Solo, penari-penari Solo, isi, terus kita. Nah, dari mereka saya berkumpul menangani adik-adik ini yang nol. Dari situ ada nikmat sendiri, saya harus memberikan tarian, terus supaya ngerti gending, tembang. Jadi saya dari situ jadi lucu. Saya ini istri seorang polisi, tapi kok seni nggak bisa lepas gitu loh, nggak bisa lepas sampai tua. Saya masih pentas terus sampai kemarin, November sebelum pandemi. Pandemi Januari, Februari, dari saya sekarang break. Nggak tahu kelanjutannya. Ya, jadi Bu Din ini istri seorang jenderal, tapi masih bersukaria dengan berkesenian dengan anak-anak ini karena kecintaan ya, kecintaan budaya ini menjadi bagian yang mewarnai dan sulit untuk ditinggalkan. Bu Tantin ini mewarisi profesi Pak Biono yang notaris ini. Jadi seperti apa Bu notaris dan kesenian apa ada warnanya juga di dalam profesi notaris itu? Sebenarnya kalau dalam profesinya sih enggak, tapi secara nggak langsung. Karena kita menyelesaikan masalah orang kadang-kadang ya. Itu ikut main perasaan kan. Nah itu bisa ya. Di situ aja sebetulnya. Tidak cuma saklek, tapi ada mana rasanya kalau seperti ini gitu, menyelesaikan masalah orang ini. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Itu kelihatannya sederhana Ibu, tetapi itu menjadi penting bagi orang-orang yang dibantu. Itu saya kira sangat penting. Terima kasih. Saya ke Bu Ii, pemirsa bahwa Bu Ii ini guru besar di UNESA, jadi namanya adalah Profesor Sri Pujiastuti. Ya, saya sebetulnya tadi saya katakan tahun 70 itu kan saya sudah tidak pernah jarang menari, tapi karena saya baru lulus sarjana muda lalu jadi guru Pak, saya ini guru kimia. Terus habis itu menikah,
lanjut sekolah lagi, sehingga saya menjadi dokteranda jurusan pendidikan kimia. Lalu saya harus sekolah lagi, saya di UGM. Masuk ke kimia analitik, jadi beda ini sudah. Habis itu saya syarat untuk guru besar itu harus doktor. Nah ini Pak Wid sudah pensiun, saya terpaksa sekolah lagi, sudah tua sekolah lagi. Jadi saya itu guru besarnya, guru besar pendidikan, Pak. Pendidikan kimia, bukan guru besar kimia. Karena saya, ya profesi saya itu, saya lebih cenderung ke pendidikan kimia. Jadi mencetak bagaimana guru-guru kimia itu. Nah sebagai ini jadi mencetak bagaimana, bukan mencetak, membawa guru-guru kimia ini supaya sekarang kurikulum kita ini kan kepingin Indonesia ini ke abad 21 itu harus mereka harus berpikir kreatif, mereka harus kritis, harus komunikatif, harus kolaboratif dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Lalu jangan lupa NKRI itu tidak bisa diganggu gugat. Dalam berkesenian itulah tertanam rasa nasionalisme yang begitu tajam. Meskipun saya bukan ke bidang kesenian yang lain, tapi ke bidang kesenian Jawa. Nah di IKIP waktu itu juga ada biro kesenian. Pak Widodo juga ikut melatih di situ Pak waktu itu. Saya juga jadi muridnya juga. Nah, kesenian di IKIP itu sebelum ada jurusan sendera taksik itu kita bergeraknya sudah sampai kemana-mana itu Mas. Dan setiap inaugurasi saya pun juga harus menari di situ. Setiap inaugurasi. Iya. Akhirnya setelah saya mengajar itu ternyata ini untuk menanamkan bagaimana metode ilmiah, bagaimana berkarakter itu kalau dalam hatinya ini tadi ikut berkesenian itu sangat bisa merasakan bagaimana sebetulnya. Tugaskan orang lain. Saya dulu di perusahaan asing Amerika. Saya pernah jadi presdir saya. Presdirnya. Terus kemudian umur 60 kan semua pensiun, jadi saya suruh jadi komisaris utama sampai sekarang. Jadi kalau Bapak tanya pengaruh daripada budaya atau culture buat saya, khususnya menari, itu waktu saya sekolah di Amerika, Pak. Waktu saya sekolah di Amerika, itu tiba-tiba anak Indonesia itu mau bikin basar yang ada fashion show-nya, tetapi nggak ada yang ngajar, koreografernya siapa. Tiba-tiba ada yang jawil. Nah Mbak Hermin ini tak penari, tak mesti ngerti deh. Ya udah Pak, turun saya jadi koreografernya untuk fashion show. Saya yang ngerias. Bagi saya menari itu adalah ajang pergaulan dengan menghaluskan karakter atau sifat-sifat saya. Sesudah saya balik ke Indonesia, saya di hijack oleh General Electric. Waktu itu masih jadi direktur, terus jadi presdir. Tiba-tiba ada dirjen yang nelpon saya, kebetulan saya kenal dekat dirjen migas. Mbak, gabung nih, isinya eksekutif gini loh, anak presdirnya BRI, ada presdirnya perusahaan asing, ada Pak Sutioso, semua gabung di sini. Ya wis. Jadi saya ikut di grupnya Mas Lulu itu dari episode kedua sampai ke 50, Pak. Itu ada ludrukan, ada ketopraan, ada wayang. Lah Mbak Din itu kalau pas wayangan join gitu. Nah, jadi ketemu lagi gitu sama Mbak Din gitu. Nah, itu pemainnya, Pak. Pemainnya. Saya bilang Mas Lulu, terus kontribusi saya apa, Mas? Mbak Din perusahaan asing kan, coba minta ke atasannya apakah bisa donation. Jadi saya nanya ke bos saya, terus bos saya nanya, what is the benefit? Dia bilang gitu, untungnya apa buat sih? Dia bilang gitu, oh, my network, saya bilang ke network saya itu lebih superior, you know that. Saya jadi kenal beberapa pejabat tinggi ya, dirjen ya, menteri ya, KB melok main Pak soalnya. Dan saya kalau ngadep itu kan masih bikin appointment. Kalau ini enggak, latihan sambil bercanda gitu kan. 4 kali latihan main udah udah gendeng-gendengan. Nah, saya menikmati
dibayarin perusahaan, kan enak tak Pak? Iya. Saya menikmati dibayarin perusahaan, yang nonton seneng, ya everybody enjoy. That's exactly sharpening my skill untuk networking dan relationship. Jadi mudah sekali saya kan juga sesudah, di samping saya juga ikut grupnya Mas, saya kan juga jadi speaker Pak, biasa jadi pembicara di forum-forum gitu ya, karena saya kebetulan leader di GE. Pertanyaan saya, siapa tahu ini tak kasih 10 statement gitu, mana yang salah, mana yang betul, padahal semua itu betul. Di antaranya saya bilang, saya penari, ya gitu ya, saya penari gitu. Terus kemudian saya bisa macam-macam aja sih gitu, apa namanya, saya senang menjahit, saya memang hobi menjahit Pak. Jadi terus audience itu tidak ada yang percaya kalau saya menari. Dan saya keluarin undangan, undangan ya Mbak Din ya, kalau di Mas Ulu kan, saya tunjukin, saya jadi Prameswari Raja Mataram gitu. Astagfirullah. Heboh. Ini dia eksekutif presidir tapi juga penari. Emang kenapa Pak? Saya bilang, what's wrong with that one? No, nothing wrong dengan yang saya nikmati. Saya bilang gitu. Jadi bos saya yang di Amerika itu appreciate sekali karena saya getting better. Jadi kalau mau ketemu orang, misalkan mau ketemu PLN Pak, mau ketemu di rootnya PLN misalkan, saya nggak usah lewat sekretaris, saya tak SMS saya, di WA aja, ya wes besok jam berapa, Reniong, gitu Pak. Jadi apa ya menurut saya, benefit banyak buat saya, dan itu menghaluskan juga karakter saya, dan yang jelas saya banyak mengenal karakter orang macam-macam Pak. Oke. Ini exactly the benefit, dan saya enjoy dengan background saya menari. Saya menari mulai umur 3 tahun Pak. Itu nari bondan. Bayangin nari bondan, dari nyerimpet nong kendine Pak. Ini pecah. Terima kasih Ibu Hermin. Jadi pemirsa, bahwa dari obrolan kami dengan para serikandi ini ternyata banyak yang bisa kita tarik manfaatnya. Ada persoalan-persoalan nilai kesenian itu terhadap kehidupan kita sehari-hari, termasuk yang dikatakan Bu Hermin tadi, bahwa ada pengaruh untuk networking dan sebagainya. Ini menjadi sangat saya kira yang sangat mudah, beneficial. Pemirsa, ternyata dalam Festival Ramayana Internasional pemerintah telah menerbitkan perangko Festival Ramayana tahun 71. Dan terima kasih, ini adalah kiriman dari sahabat kita Mbak Michi dari Jepang, karena dia melihat acara kita, dan perangkonya ada 2 seri, tadi Ramayana Sinta dan ini Rahwana. Sekali lagi terima kasih Mbak Michi kirimannya. Dan saudara, ini adalah prasasti tulisan presiden kita yang kedua, yang tertampang di Tugu Pancasila di Chandra Welwatikta. Nah, ini adalah adegan Rama Sinta khas Jawa Timuran. Kita lihat busananya ini dilakonkan oleh Mas Rihanda Ningkung dan Mbak Ririn. Dan ini adalah rekaman di TVRI Jakarta, satu-satunya TV pada waktu itu. Ini Lesmono yang diperankan oleh Mas Harjito. Dan ini juga dokumentasi rias ketika mau persiapan pertunjukan Festival Ramayana tahun 71. Ini lakon yang lain, yaitu penobatan Raden Wijaya, yang dilakonkan gayatrinya adalah Mbak Ninis dengan Wijayanya Mas Harjito. Dan ini Damar Wulan, lakon Minak Jinggoleno, Anjas Moronya adalah Ibu Indah, dan Damar Wulan Mas Harjito. Kemudian ini adalah
Budin dalam sebagai istri Werkudara dalam melakukan Dewa Ruci. Nah, ini adalah Bu Hermin dan Bu Ii sebagai Waito Puyengan dalam lakon Damar Wulan ya. Dan kemudian kita lihat ini dokumentasi sepertinya ini Rahwana yang sedang gandrung. Ini dokumentasi tahun 70-an dan tahun 71. Yang menarik adalah ini kera-kera ini yang ikut Festival Ramayana tahun 71. Ini mungkin ada Mas Dirgroto, Mas Menot, Mas Parmin, dan Mas Tony. Nah, ini penobatan Wijaya juga yang diperankan gayatrinya adalah Budin, dan ini Ronggolawe Gugur yang jadi Ronggolawe adalah Mas Toko. Demikian beberapa dokumentasi yang bisa kami tampilkan pada sesi ini. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam. Selamat malam dan semoga kita tetap sehat. Amin. Bu Tari, jadi saya lihat bahwa Ibu ini mulai dari SD sudah sangat senang dengan kesenian khususnya seni tari. Nah, saya tertarik dengan tari tradisional saat itu karena musiknya. Musiknya itu lembut, sampai ke perasaan. Nah, kemudian akhirnya saya mulai kelas 4 SD itu les privat, les di satu sanggar sampai dengan kuliah ya, mau selesai kuliah. Nah, dari awal-awalnya itu cuma tertarik karena gemulainya sama lembutnya, sama lama-lama mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat itu mulai SMP itu mulai SD itu sudah sering manggung, sudah diajak pentas-pentas itu semakin senang gitu loh. Ya di di 17-an, kemudian acara pernikahan. Lama-lama SMP, SMA itu saya mendapatkan senang mendapatkan penghasilan. Dengan bisa menari. Mulai kelas 1 SMA saya kebetulan sekolah itu mewajibkan salah satu ekstra kesenian itu saya memilih tari, dan latar belakang mulai SD sampai SMA kelas 1 itu masih intens nari, dan ada ijazah tari. Akhirnya saya jadi asisten tari di SMA. Nah, waktu itu mulai kelas 1 sampai kelas 3. Dan saat itu udah dapat penghasilan ya lumayan, mulai siswa kan dapat sekolah dapat penghasilan dari asisten tari maupun pentas, termasuk pentas di Gerahadi, kemudian ada tamu-tamu negara. Itu jadi yang tadinya hanya senang tapi menjadi profesional begitu. Oke. Sense terhadap kesenian seni tari ini apa ada hubungannya dengan sekarang sebagai anggota DPR itu, Bu? Tarian, apalagi tari yang saya musiknya musiknya tarian itu kan bukan hanya gerak, tapi melibatkan perasaan. Jadi gerakan itu kan dari rasional, sudah direncanakan gerakannya seperti apa. Tapi yang akan lebih hidup itu ketika penjiwaan, wirosonya, perasaan itu, sehingga membawa sampai sekarang saya di pekerjaan saya, bukan di pekerjaan saja, di pergaulan. Jadi sebelum pekerjaan ini di pergaulan itu antara rasional dengan perasaan itu harus seimbang. Nah, apalagi sekarang ya di DPRD provinsi ini kan banyak masalah-masalah. Melayani. Masalah rakyat ini kan banyak ada yang dari petani, ada yang dari buruh, banyaklah latar belakang mereka. Nah, kalau kita di sisi lain ini terkait dengan produk hukum, ya kan, terkait dengan anggaran yang berpikir rasional, tetapi dengan kita kebawa tadi ada nilai seninya, jadi segala kebijakan ataupun kita berkomunikasi, menemui itu melibatkan perasaan. Dalam sejarahnya itu adalah dipandegani oleh
kolaborasi dari beberapa kekuatan. Ada yang namanya Pak Muhammad Said, itu tokoh politik. Kemudian itu kolaborasinya dengan waktu itu gubernurnya namanya Pak Wiono, dan kemudian didukung lagi dengan Pak R. Sugiono Danusastro. Itu kemudian bisa melahirkan sebuah panggung amfiteater yang cukup luar biasa. Bung Karno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi kita mau melangkah ke depan itu juga harus melihat ke belakang sebagai patokan. Jadi kalau misalnya tadi Gubernur Wiono ya telah membangun tempat yang menurut saya di zaman itu sudah memberi panggung yang begitu megah, di sekitar taman yang penunjang, background pegunungan yang menunjang. Itu pun pada saat itu Gubernur menghargai sejarah Mojopahit. Nah, kenapa saat ini kita juga tidak melihat itu sebagai prestasi saat itu, kenapa tidak dilanjutkan? Nah, kolaborasinya ya saat itu bahwa seni dengan pemerintahan, dengan seniman, dengan alam, kan begitu. Ya, yang sudah ada ini harus dikembangkan. Jadi semua harus terlibat, baik itu pemerintah, legislatif, kemudian dari pelaku seni dan masyarakat maupun media massa. Jadi kalau menurut saya kita membangun suatu peradaban dari tidak meninggalkan dari kebudayaan. Kita harus mengeksplor potensi yang kita punya, alam, kesenian, kebudayaan, dan faktor-faktor penunjang. Sayang sekali kalau kita tidak meningkatkan kolaborasi itu. Iya. Nah, ada lagi ini yang saya kira lebih menarik. Bu Tari ini pernah menari di atas panggung Candrawil Watikta. Pada saat nari ya, di panggung yang besar, luas, kemudian ditonton banyak orang, kemudian latar belakangnya alam yang terbuka, udara yang sejuk, gamelannya itu juga live, hidup ya. Ada perasaan luar biasa dalam arti macam-macam ya. Ya meresapi bahwa saya merasa seolah-olah berada pada zaman itu, karena tariannya tradisional, itu tentang Mojopahit ya. Jadi seolah-olah saya terbawa ke sana, ada ikatan, karena panggungnya itu yang membuat kita seolah-olah berada pada zaman itu. Tapi ditunjang dengan kostum yang penunjang, kemudian musik tadi, perasaan-perasaan itu terbawa dan merasa bangga bahwa saat itu bisa menari di panggung yang saat itu kan memang pemerintah provinsi mengagendakan September sama November itu bulan Candrawil Watikta ya. Waktu itu masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa. Mahasiswa di kegiatannya UKTK UNER ya. Unit kegiatan tari kerawitan Universitas Airlangga. Jadi saya merasa bahwa kesempatan yang nggak semua orang bisa menari di sana. Jadi ketika membawa nama Airlangga dan panggungnya Candrawil Watikta kan zaman saat itu kan juga orang bisa nari di sana merupakan suatu kesempatan yang menyenangkan dan membanggakan kan kalau zaman mahasiswa seperti itu. Bahwa sejarah panjang tentang Candrawil Watikta ini memang sejarahnya yang bagaimana ada semangat yang luar biasa, kemudian ada sebuah festival besar, dan kemudian surut, dan kemudian tahun 2011 itu kemudian Candra itu sudah menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kemudian ada pembangunan lagi sampai sekarang, dan sendera tari dan sebagainya itu dimunculkan lagi. Bahkan tahun 2013 juga ada Festival Mojopahit Internasional yang tampil juga dari luar negeri dan sebagainya. Nah, ini ekspektasi Ibu tentang Candra ini ke depan ini seharusnya seperti apa? Ya, saya di DPR di Provinsi Komisi E kan salah satunya membidangi masalah kebudayaan. Saya mengamati kalau bukan kita sendiri yang menghormati kebudayaan,
siapa lagi, masa negara seperti Australia, yang lainnya terutama di Thailand aja bisa terkenal dengan apa namanya panggungnya. Nah, Indonesia ini seperti tadi kan Candrawiwatikta ini kan sudah ada tempatnya, backgroundnya sudah ada. Sebenarnya yang berminat negara-negara asing yang hanya perlu ditingkatkan. Iya. Jadi tari tradisionalnya ada, senimannya sudah ada. Tinggal ditingkatkan antara kebudayaan, seni dan kebudayaan, perlu didukung teknologi yang menunjang. Teknologi ya termasuk sound systemnya yang akan membuat menggema lebih spektakuler ya. Kemudian lampunya lebih didukung. Yang tidak kalah penting adalah pemasaran. Pemasaran dari pemerintah bekerja sama dengan swasta. Ya kan, misalnya di hotel-hotel ataupun duta besar untuk memasarkan salah satu wajib kunjungan. Ini kan harusnya ada target ke sana. Seperti ketika kita ke Cina harus mampir kemana, kalau ini di Thailand, kenapa tidak di Jawa Timur, ke Bromo kenapa tidak mampir ke Candrawiwatikta untuk bulan Candrawiwatikta. Yang tidak kalah pentingnya ya pihak media massa turut untuk mempromosikan. Jadi saya rasa itu akan mendapatkan pendapatan bagi senimannya sendiri, pelaku seni, maupun pendapatan pemerintah provinsi maupun masyarakat setempat yang pada saat event-event itu akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih Bu Tari. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat malam. Demikian saudara-saudara sekalian, perbincangan kami dengan para wanita yang luar biasa, dan kemudian selanjutnya kita saksikan pertunjukan Ramayana dari negara Laos, dokumentasi dari Festival Majapahit Internasional tahun 2013, Produksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT PLS dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta. Sampai jumpa besok di waktu dan channel yang sama. Selamat malam, salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.